wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Nurani Iswarin, SHLRM, dosen pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Saya mengampu mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Lingkungan, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Perdata Internasional. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pembelajaran mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan metode DIA Method. Sebelum memaparkan bagaimana penerapan metode DIA, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi. Berbobot 3 SKS, mata kuliah ini mempelajari konsep dasar hukum dan hak asasi manusia serta hukum humaniter berdasarkan instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji perkembangan HAM secara komprehensif dan kontemporer serta mengkaji mekanisme penegakan hak asasi manusia baik pada tataran hukum nasional maupun hukum internasional. Course Learning Outcome atau luaran pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Secara lebih rinci, paparan tentang capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Hukum dan HAM dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi Course Learning Outcomes atau capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah menempuh mata kuliah Hukum dan HAM, mahasiswa diharapkan menguasai konsep pengaturan, pemenuhan, dan mekanisme penegakan HAM baik pada sistem hukum nasional maupun sistem hukum internasional, serta mampu menerapkan hak asasi manusia pada level kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai learning outcomes tersebut, mahasiswa akan mempelajari 1. Pengantar HAM dan hukum humaniter. 2. Hak hidup. 3. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 4. Hak atas keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas kesejahteraan. 7. Hak turut serta dalam pemerintahan. 8. Hak perempuan. Dan yang terakhir, hak anak. Delivery sistem pembelajaran mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan metode sinkronus maupun asinkronus. Pendekatan asinkronus merupakan pendekatan di mana mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi dengan cara yang fleksibel dalam hal tempat dan waktu. Pembelajaran melalui asinkronus dilakukan melalui Learning Management System atau LMS dalam laman elearning.ut.ac.id. Selain asinkronus, saya juga menggunakan pendekatan sinkronus melalui fitur-fitur pertemuan tatap maya seperti Zoom maupun Microsoft Teams, berdasarkan waktu yang sudah disepakati dengan mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi jarak jauh, Universitas Terbuka menerapkan Student-Centered Learning. Student-Centered Learning merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik yang aktif dan mandiri dengan kondisi psikologi sebagai adult learner, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajaran, serta mampu belajar beyond the classroom. Delivery material pada mata kuliah Hukum dan HAM berdasarkan pada buku referensi utama atau biasa disebut buku materi pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia terbitan Universitas Terbuka tulisan Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo yang dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa pada ruang baca virtual Universitas Terbuka maupun pada bahan ajar digital Universitas Terbuka. Selain buku materi pokok, saya juga menggunakan referensi terkait berkaitan dengan perkembangan HAM, misalkan jurnal internasional maupun jurnal nasional.
dan Open Educational Resource atau sumber pembelajaran terbuka baik yang bersifat cetak, digital, maupun audiovisual. Keseluruhan referensi tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi learning materials yang disajikan dalam learning management system. Proses interaksi yang berlangsung antara saya dengan mahasiswa berlangsung setiap sesi, di mana dalam satu sesi asinkronus berlangsung selama 2 minggu. Interaksi pembelajaran terbangun melalui forum diskusi pada setiap sesi selama 8 sesi. Mahasiswa akan diberikan pertanyaan diskusi yang memantik keingintahuan lebih dalam terkait learning materials dalam setiap sesi. Bahan diskusi kemudian digulirkan ke dalam forum supaya mahasiswa dapat memberikan tanggapan. Nah, yang menarik di sini, selain dapat menanggapi pertanyaan dalam diskusi, mahasiswa juga dapat menanggapi pernyataan atau tanggapan dari mahasiswa lain. Saya juga berkewajiban untuk menanggapi setiap tanggapan mahasiswa dalam diskusi. Sehingga pola interaksi yang terbangun adalah antar mahasiswa dengan mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa, dan antara dosen dengan para mahasiswa. Di akhir sesi, saya akan memberikan closing statement berupa kesimpulan atas diskusi tersebut. Sistem asesmen yang dikembangkan dalam mata kuliah ini menggunakan 1. Portofolio penugasan berbentuk tugas tutorial maupun tugas mata kuliah yang diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Yang kedua, asesmen dilakukan melalui ujian akhir semester, baik berbentuk esai maupun soal objektif. Keseluruhan instrumen asesmen tersebut menggunakan studi kasus yang menguji high order thinking mahasiswa. Meskipun asesmen dilakukan berdasarkan penilaian portofolio penugasan dan ujian akhir semester, akan tetapi sebagai bentuk penghargaan atas rangkaian proses pembelajaran yang ditempuh mahasiswa, maka komponen partisipasi dan interaksi turut berkontribusi dalam penilaian akhir mata kuliah. Berikut merupakan penjabaran bobot penilaian untuk menghasilkan nilai akhir mata kuliah. Demikianlah pemaparan mengenai pengajaran mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan DIA Method. Berikutnya, izinkan saya menampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah Hukum dan HAM secara sinkronus melalui pertemuan tatap maya. Selamat menyaksikan. Ya, silakan Mbak Zara. Kalau tidak salah, itu ada 3 syarat di mana yang pertama itu adalah adanya asas legalitas, yang kedua itu adanya kebebasan dan kemandirian atau kekuasaan kehakiman, yang ketiga itu adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang Ibu Hukum dan Hak Asasi Manusia ajarkan saat ini 3 SKS ini. Ya, jadi betul ada 3 syarat yang mutlak ya dipenuhi oleh suatu negara untuk disebut sebagai negara hukum. Yang pertama adalah negara itu harus dijalankan berdasarkan hukum. Jadi itu adalah tayangan dari Komnas HAM ya. Teman-teman bisa bisa mencari sendiri ya tayangan di YouTube dari kanal resmi Komnas HAM. Nah, saya lanjutkan ya. Kalau tadi mungkin saya akan share PowerPoint-nya itu sudah ada sebenarnya langsung nge-link kepada video dari Komnas HAM. Baik, saya lanjutkan sebentar. Nah, jadi setelah kita tahu apa itu HAM, kita bisa menyimpulkan ya bahwa HAM itu apa sih? HAM itu adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dia adalah makhluk Tuhan ya. Artinya apa? Artinya manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif saja, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai umat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi selagi manusia itu ada, bahkan dalam kandungan, dia sudah memiliki apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Ya, kita tahu bahwa aborsi itu
dilarang. Kenapa? Karena itu melanggar HAM. HAM-nya siapa? Ya HAM-nya janin yang ada di perut ibu itu gitu. Meskipun bisa jadi mungkin si ibu pengen menggugurkan ya, tapi si janin itu sejak dia ditiupkan roh, maka dia memiliki hak yang tidak bisa dicabut gitu ya. Dia berhak untuk tumbuh gitu ya. Meskipun memang nanti ada misalkan dalam undang-undang kita, undang-undang kesehatan memang ada pengecualian ya yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP. Itu ada misalkan terkait dengan mohon maaf janin yang diakibatkan oleh perkosaan. Tapi itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat minimal umurnya berapa dan itu proses untuk sana tidak mudah. Dia harus melalui konseling dulu dan harus ada persidangan dulu yang membuktikan bahwa itu terjadi atas dasar kekerasan seksual, bukan karena proses suka sama suka begitu. Akan saya jelaskan di belakang. Ini adalah konsep dasar HAM ya. Konsep dasar HAM yang pertama sifatnya adalah universal, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya, warga negara, apapun agama, kepercayaan, tapi dia memiliki hak yang sama. Jadi setiap manusia, apapun perbedaannya, dia tetap memiliki hak yang sama, yang sifatnya universal. Kemudian yang kedua adalah inalienable atau tidak dapat dicabut. Ya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau seberapa bengisnya dia, maka tidak akan berhenti menjadi manusia. Dan karena itu ia tetap memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itu, seseorang yang telah melakukan pelanggaran HAM yang paling mengerikan sekalipun, ya, dia tetap diperlakukan sebagai manusia. Nggak boleh kemudian, misalkan ya, saya sebagai contoh, misalkan ada Slobodan Milosevic, dia seorang petinggi di Serbia, ya, yang kemudian menjadi salah satu otak perang di Bosnia, yang kemudian ada pelanggaran hukum perang, ada pelanggaran HAM juga di sana yang diterima oleh warga sipil. Tapi seburuk-buruknya dia tetap diperlakukan sopan ketika di pengadilan ICC. Kenapa? Karena dia as human gitu, meskipun ketika dia perang ya seperti itu ya. Mungkin itulah perbedaan antara negara yang memiliki hukum dengan tidak memiliki hukum. Kalau dia negara hukum, ya dia punya koridor, dia punya dia punya aturan ya. Bahkan meskipun mohon maaf misalkan pelaku pelecehan seksual sekalipun dia tetap memiliki hak untuk dibela ya. Ada pertanyaan, kenapa sih pelaku pelecehan seksual kepada anak misalkan yang sampai mohon maaf ya kasus yang Cangkul itu yang di mana Bekasi atau mana itu, kenapa dibela ya? Karena dia adalah manusia gitu. Apalagi dia masih seorang anak juga, yang mana kejahatan yang dilakukan seorang anak bisa jadi akibat dari pengaruh-pengaruh pihak lain yang mana dia nggak bisa untuk memfilter gitu ya. Jadi hukum pidana anak itu sifatnya khusus juga gitu ya. Jadi ini contoh ini label tidak dapat diganggu gugat, misalkan tadi terdakwa tersangka itu tetap punya hak untuk diberikan bantuan hukum itu bahkan secara cuma-cuma oleh negara. Kemudian yang ketiga adalah kodrati tadi. Jadi HAM itu telah menjadi kodrat manusia karena sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. Itu ya konsep dasar HAM. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia. Ya, jadi kalau kita melihat hak asasi manusia itu ada seorang ahli dari Perancis namanya Karel Farsak ya. Dia membagi HAM itu menjadi 3 generasi ya. Sebenarnya pembagian ini tidak bersifat saklek ya, artinya pembagian ini hanya pembagian yang sifatnya memudahkan kita untuk mengingat ya dan memahami apa dan bagaimana HAM, perkembangan HAM. Mudah saja kalau kita mau memahami bagaimana sejarah HAM itu berlangsung, itu kita melihat bagaimana suatu negara itu bertahan. Contoh, generasi pertama hak sosial dan hak politik. Kalau kita lihat dalam paparan saya, di situ ada hak hidup. Kemudian ada hak keutuhan jasmani, hak suaka dari penindasan, hak kebebasan beragama, kemudian hak persamaan di muka hukum, hak partisipasi politik,
hak perlindungan yang efektif dari diskriminasi, hak berkumpul, berserikat, dan pelindungan terhadap hak milik, hak privasi. Kenapa? Karena hak-hak pertama ini adalah hak yang pertama kali muncul dan dibutuhkan oleh semua manusia yang ada di setiap negara. Apakah dia negara maju ataukah negara berkembang. Saya paling mudah mengingat tuh kalau suatu negara baru merdeka, maka apa yang paling perlu dibutuhkan oleh masyarakatnya? Satu, hak hidup kan. Dia berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Maka tidak boleh ada penindasan, ya, tidak boleh ada penghukuman keji, tidak boleh ada penyiksaan, tidak boleh ada praktik-praktik perburuan yang kemudian perbudakan gitu. Kemudian hak atas keutuhan jasmani. Bagaimana kemudian misalkan terjadi sesuatu kerusuhan misalkan, maka yang nggak boleh kemudian ada penyiksaan yang sampai menimbulkan ketidakutuhan jasmani, ya, nggak boleh ada penyerangan. Kemudian hak suaka penindasan, hak kebebasan beragama, ya, itu juga sangat primer, ya, jadi nggak bisa kemudian kita memaksakan warga negara untuk kemudian berpindah agama, karena keyakinan itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam dirinya, nggak bisa kemudian negara memaksakan kebebasan beragama gitu. Kemudian yang selanjutnya persamaan di muka hukum, semua manusia apakah dia memiliki jabatan atau sama sekali tidak memiliki jabatan, bahkan mungkin tidak punya apa-apa, dia sama di depan hukum. Kemudian hak partisipasi politik, perlindungan efektif. Biasanya di sini hak-hak yang sifatnya non-derogable rights, jadi hak-hak yang tidak dapat dicabut, ya. Kemudian hak kedua itu hak-hak yang sifatnya ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi di sini ya, ini adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kalau tadi politik, ya sifatnya politically dan tidak dapat dicabut atau non-derogable rights. Yang kedua ini ada beberapa yang sifatnya derogable. Apa itu derogable? Derogable itu adalah bisa sedikit diambil, sedikit dicabut, sedikit dibatasi. Ya, nanti kita akan banyak diskusi, utamanya ketika ada COVID kemarin. Ya, ada beberapa hak yang ya kita tahu tidak bisa maksimal karena sifatnya derogable. Ketika misalkan dalam kondisi yang negara yang tidak menentu, maka bisa termasuk hak untuk berpendapat itu bisa untuk dibatasi, ya. Makanya kita tahu aksi demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum itu kalau dalam kondisi situasi yang membahayakan, kegentingan yang memaksa, atau apalagi kemarin situasi pandemi COVID, tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena itu bisa mengancam kesehatan bersama, ya. Kemudian hak atas kesehatan, pendidikan, ya, bagian dan kalau kesehatan tidak bisa dicabut, ya, tidak bisa dia tidak bisa dikurangi. Kalau pendidikan itu kira-kira apa? Nanti bisa teman-teman diskusikan ya, hak atas pendidikan dan hak bagian dari kehidupan berbudaya. Itu hak generasi kedua. Jadi setelah manusia itu dipenuhi oleh hak sosial dan politik, hak politik ya utamanya mereka akan dipenuhi dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Ya, untuk bekerja, untuk berpendidikan, untuk memiliki rumah yang layak dan sebagainya. Nah, hak yang ketiga, hak generasi ketiga adalah sifatnya hak solidaritas gitu ya. Oh ya, mohon maaf, ini kalau hak generasi pertama biasanya dikenal dengan kata-kata freedom from, jadi bebas dari. Di situ ada kata-kata bebas dari. Artinya negara itu perlindungannya bentuknya negatif ya, bukan positif. Negatif tuh negara nggak boleh terlalu campur tangan terlalu dalam kalau generasi pertama. Kalau generasi kedua biasanya dikenal dengan right for, hak atas gitu ya. Itu justru berkebalikan, dia negara harus berperan, berpartisipasi secara positif, harus masuk sangat dalam untuk memastikan semua aspek itu terpenuhi. Kalau di sini negatif bukan berarti nggak melindungi, tapi ya artinya negara tidak boleh terlalu campur tangan gitu ya, karena biarkanlah kemudian karena itu sudah menjadi kodrat gitu. Kemudian yang ketiga adalah hak solidaritas. Hak solidaritas ini awalnya muncul dari solidaritas negara-negara dunia ketiga. Karena negara dunia ketiga itu adalah negara-negara yang lahir
paling bontot istilahnya. Jadi mereka ini anak bungsu ya, anak bungsu. Sebagaimana anak bungsu, mereka itu paling muda, karena paling muda modalnya paling sedikit, sudah gitu modalnya mereka dulu diambil oleh negara-negara penjajahnya, dibawa ke Belanda, ke Inggris, ke Perancis gitu ya, kemana lagi, ke Spanyol, ke Portugal, sehingga mereka nggak punya warisannya tuh udah habis ataukah alamnya udah rusak nih biasanya. Nah ini yang terjadi mungkin di Indonesia ya, di mana sebagian potensi alam kita ya rusak gitu. Mungkin nggak banyak sih yang diambil oleh negara penjajah, justru oleh kita sendiri sekarang ya. Nah, hak ini erat kaitannya seperti hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan yang baik, hak atas warisan budaya sendiri. Hak atas sumber daya alam sendiri, contohnya kemudian ini memicu banyak sekali privatisasi perusahaan swasta asing yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin pada tahun 90-an. Karena mereka merasa meskipun secara faktual, secara hukum negaranya sudah tidak dijajah, tapi secara faktual masih banyak perusahaan-perusahaan milik negara yang dulu menjajah mereka yang masih beroperasi di negaranya. Ya, dan mereka tetap nggak punya kemerdekaan untuk mengelola hasil keuntungan ekonomi atas pengolahan alamnya, pengolahan sumber daya alam di negara itu. Karena itu ada privatisasi ya di beberapa negara Amerika Latin. Karena mereka merasa mereka punya loh hak untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri. Hak atas lingkungan hidup yang baik juga sama, karena sebagian besar, nggak cuma Indonesia ya, ternyata lingkungan yang buruk itu ya terjadi di negara-negara dunia ketiga, ya negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian hak atas warisan budaya sendiri. Nah ini juga kita banyak sekali warisan-warisan budaya kita yang kemudian diambil alih ya, atau kemudian berada di negara lain, katakanlah di Belanda. Ada beberapa naskah-naskah kuno kita yang kemudian di sana dan agak sulit untuk dikembalikan gitu. Nah itu ada aturan hukumnya, ada covenant-nya yang mengatur tentang itu, yang berdasarkan atas hak atas warisan budaya sendiri dari hak generasi ketiga atau hak solidaritas. Coba teman-teman diskusikan. Kalau tadi saya sempat menyinggung dirigible rights dan non-dirigible rights. Kira-kira kalau hak atas pendidikan itu merupakan dirigible rights atau non-dirigible rights? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya, dikarenakan suatu negara itu butuh kesejahteraan, di mana teknologi dan yang lainnya pasti asalnya dari ilmu kan. Ilmu itu kan pasti ada pendidikan. Itu sih, Bu, kalau menurut saya. Pentingnya pendidikan. Bagaimana dengan negara atau otoritas pemerintah yang mereka tidak punya sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan ketercukupan atau kelayakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakatnya? Apakah kemudian, katakanlah dalam situasi pandemi COVID, kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya, pendidikan itu ya kayak kemarin, Bu, bisa lewat Zoom walaupun kurang efektif, tapi setidaknya dampak dari COVID kemarin pasti kan keluarga berkumpul di rumah. Yang namanya orang tua kan sebenarnya sebagai tenaga pendidik yang utama. Pastilah mereka bisa menambah wawasannya gitu menurut saya. Oke. Ada lagi mungkin, ada Mas Januar Asafi, tidak bisa dikurangi karena menurut saya pendidikan itu hak semua manusia. Oke. Ada pendapat yang lain mungkin bisa dikurangi, Bu? Itu kan membahayakan nanti kalau ada dalam situasi COVID kemarin membahayakan kesehatan bersama, kesehatan umum, sehingga bisa dikurangi ya, bukan dicabut tapi dikurangi gitu. Beda ya, kalau dicabut itu dihilangkan, kalau dikurangi mungkin dipreteli sedikit-sedikit. Nanti kalau kondisi normal mungkin bisa ditambahkan lagi gitu, dipenuhi sebagaimana kondisi normal. Ya, silahkan Mas Eko, silahkan boleh berpendapat. Gini Bu, saya hanya berpendapat itu dalam suatu negara itu yang diutamakan adalah pendidikan, medis, dan militer. Itu adalah pokok dari suatu negara. Nah, di sana kenapa nggak bisa dikurangi? Karena negara itu mau maju itu lewat pendidikan yang utama. Setelah itu medis,
baru itu militer, karena itu mereka saling berkaitan. Ketika itu ada yang tidak terkoneksi, misalnya dari pendidikan, itu kan istilahnya SDM pun akan berkurang dari pendidikannya. Itu untuk berkembangnya suatu negara itu tidak akan bisa lah istilahnya melambat. Dan untuk terkait dengan COVID-19 itu menurut saya pemerintah harus lebih gigih lagi untuk menyediakan tempat fasilitas untuk menyediakan sarana pendidikan seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi begini, mungkin nanti kalau yang bertanya boleh ditampilkan muka ya, saya lupa nggak minta on cam ya. Jadi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta dalam Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, ya, Anda boleh mencek ya. Hanya ada satu, ternyata hanya ada satu hak yang bisa dikurangi. Itu hak ada dua hak. Hak pertama, hak untuk menyatakan pendapat di muka umum, dan yang kedua, hak untuk membentuk serikat pekerja. Itu merupakan dirigible rights. Sedangkan yang lain, kita menganggapnya adalah non-dirigible rights, artinya tidak dapat dikurangi. Jadi, memang sudah sangat tepat ya jawaban saudara bahwa hak atas pendidikan itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau non-dirigible rights. Hanya saja dalam pelaksanaannya, ada dalam secara teknis implementasinya, ada hal-hal yang mungkin dalam pemenuhan tidak dapat dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu ketika dilakukan secara normal. Misalkan dalam kondisi perang, tentu tidak mungkin mengumpulkan anak-anak dalam situ perang gitu ya, di sekolah harus masuk, nggak mungkin. Mungkin yang terjadi adalah mereka dikumpulkan dalam barak-barak pengungsian, baru setelah itu ketika kondisi normal, tetap ada pendidikan berlangsung gitu ya, contohnya seperti itu. Makanya kita melihat di pengungsian tetap ada relawan-relawan yang ditugaskan untuk memberikan pendidikan, terutama pendidikan dasar kepada anak-anak, karena pendidikan dasar itu adalah pendidikan wajib ya. Pendidikan dasar itu SD dan SMP 6 kelas 3, jadi sampai SMP itu adalah pendidikan wajib yang harus ditempuh oleh setiap warga negara Indonesia ya. Di negara wajib untuk memastikan ketersediaan ketercukupan, kelayakan, pemenuhan atas hak atas pendidikan dasar ini. Yang kedua, adanya penghormatan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.